Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Mulai dari nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat sehat, nikmat umur, semuanya tidak dapat kita hitung-hitung. Kita tentu tidak mau menukar penglihatan kita dengan mobil mewah seharga miliaran juta rupiah. Tentu kita tidak mau menukarkan pendengaran kita dengan rumah mewah seharga miliaran rupiah. Dan juga kita tentu tidak mau menukarkan jantung kita yang terus memompakan darah ke seluruh tubuh kita, sehingga kita disebut sebagai manusia yang hidup. Tentu kita tidak mau menukarkan jantung kita dengan apapun. Maka benarlah firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pun jikalau kita hendak menulisnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Katakanlah, kalau sekiranya air di lautan kau jadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat tentang Tuhanku, maka akan habislah air di lautan itu
sebelum habisnya ditulis kalimat-kalimat tentang Tuhanku, walaupun didatangkan tambahan sebanyak itu pula. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu? Yang harus kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah. Sebab dengan banyak bersyukur itulah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau mensyukuri pemberianku, kata Allah, la azidannakum, akan kutambahkan pemberianku kepadamu. Wala in kafartum, tapi apabila engkau mengingkari, inna azabi lasyadid. Jangan sampai murka Allah mendatangi kita lantaran kita tidak pandai untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus memaknai tujuan kita hidup di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah, menyembah. Dan ibadah yang kita lakukan adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Apalagi yang harus kita lakukan dalam menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni dengan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini tidaklah begitu lama, singkat. Hanya beberapa puluh tahun kita berada di permukaan bumi ini, kalau kita diberikan umur yang panjang. Tetapi dibandingkan dengan kehidupan yang kekal nanti di akhirat, itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Sebab kehidupan di akhirat nantinya akan kekal, dan itulah tujuan kita semua. Dan Allah sudah mengingatkan kita bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Maka jika demikian halnya, maka semestinya seluruh sendi-sendi kehidupan kita di dunia ini itu mestinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bernafas sekalipun, setiap detik kita menghirup dan menghembuskan nafas, itu juga bernilai ibadah. Jikalau kita menyadari bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah, itu semua adalah anugerah dari Allah. Kita tentu tidak akan mampu untuk bernafas. Jantung kita tentu tidak akan bisa memompahkan darah ke seluruh tubuh jika itu bukan karena Allah yang menggerakkannya. Itulah bukti kedekatan Allah kepada hambanya. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin. Maka yang kita lakukan adalah dengan senantiasa memanfaatkan waktu kita selama hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat 5 waktu adalah suatu kewajiban yang Allah syariatkan kepada hambanya. Inilah yang tidak boleh kita lalaikan. Salat kita selama 5 waktu, Allah tidak meminta keseluruhan dari waktu kita. Allah memberikan banyak waktu kepada kita untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Tetapi Allah hanya meminta 5 menit kita sholat dalam satu waktu. Dan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana surah yang Khatib bacakan di awal khutbah tadi, yakni surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husr. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian.
kita semua merugi hidup di dunia ini. Siapa orang yang merugi itu? Yakni yang melalaikan waktunya, tidak memanfaatkan usia, umur yang Allah berikan yang singkat ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan di dalam surah ini, kelanjutan dari ayat ini ialah Allah menjelaskan kepada kita siapakah orang-orang yang beruntung itu. Siapa orang-orang yang tidak merugi itu? Illal ladzina amanu, yakni orang yang beriman. Orang yang memantapkan dalam hatinya keimanan, kecintaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, menjaga tauhidnya, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dan meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya dan mengikuti segala keteladanan dari beliau. Inilah orang yang beriman, orang yang beruntung. Tetapi dengan keimanan itu dilanjutkan pula dengan wa amilus shalihat, yakni orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan ketakwaan, selalu melakukan kebaikan dimanapun berada. Siapakah orang yang selalu melakukan kebaikan itu? Yakni adalah orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Salah satu ciri orang yang selalu melakukan kebaikan adalah orang yang dermawan, selalu bersedekah, selalu berinfak, baik dia di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik itu di tanggal muda maupun di tanggal tua. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa dan selalu melaksanakan amal saleh. Siapa lagi orang yang bertakwa dan selalu melakukan kebaikan itu? Yakni orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Wal qaziminal ghaiza wal afina anin nas. Orang yang suka menahan amarahnya, menahan emosinya untuk hal-hal yang tidak perlu. Menahan marahnya hanya karena persoalan sepele. Orang yang bertakwa dan melakukan amal soleh, tidak gampang dia diprovokasi, tidak gampang dia disulut emosinya, tetapi dia menempatkan marahnya hanya pada saat tertentu saja, yakni jika itu dibenarkan oleh agama. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Asr ini, setelah beriman, beramal soleh, siapa lagi orang yang beruntung itu? Yakni watawasau bis sabr, yakni orang watawasau bil haq, yakni orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, sebab dia menyadari wallahu yuhibbul muhsinin. Dia menyadari bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat, menurut surah ini, siapa lagi orang yang beruntung itu? Yakni orang-orang yang senantiasa watawasau bis sabr. Jika kita melakukan kebaikan, kita ajak orang lain untuk melakukan kebaikan sama dengan yang kita lakukan. Tetapi seringkali dalam berdakwah, dalam mengajak orang lain kepada kebaikan, seringkali menghadapi rintangan, seringkali menghadapi yang namanya ujian, maka yang dibutuhkan di situ adalah kesabaran. Allah sudah menjelaskan kepada kita keempat hal ini. Jikalau kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi tentu kita ketahui bersama bahwa yang namanya manusia tentulah tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tentu tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Semua orang pernah melakukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala begitu mencintai hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf. Sekalipun dosa kita setinggi gunung pun,
tetapi kita ingat kembali kepada Allah, kita sadar dan kita kembali kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Walaupun kita berlumuran dosa, berlumuran kesalahan, Allah tetap menyayangi kita, memerintahkan kepada kita, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, kepada ampunan Tuhanmu, dan masuklah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebab dilanjutkan dalam surah ini, uiddat lil muttaqin, surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka inilah yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Kita lahir ke permukaan dunia ini adalah untuk menebarkan kebaikan, menjadi rahmatan lil alamin. Sebab itulah yang diajarkan di dalam Islam, menebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Itulah ciri-ciri mukmin yang sejati. Orang bijak mengatakan bahwa kita terlahir ke dunia ini itu dalam keadaan menangis, sedangkan orang di sekeliling kita tertawa gembira dengan kehadiran kita. Maka bertekadlah kita melakukan suatu amalan yang suatu saat nanti menyebabkan kita pergi dalam keadaan tertawa gembira, sedangkan orang di sekeliling kita menangisi kepergian kita. Jangan sampai sebaliknya. Suatu saat nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan sedih, dalam keadaan membawa dosa yang begitu banyak kepada Allah, dan orang di sekeliling kita justru tertawa gembira dengan kepergian kita. Nauzubillahi min dzalik. Tentu bukan ini yang kita harapkan, tetapi yang kita inginkan adalah ketika kita tidak ada di tengah-tengah orang lain justru mengenang kita, mengenang kebaikan yang telah kita lakukan, yang telah kita tebarkan di tengah-tengah mereka. Teruslah kita melakukan kebaikan, sebab kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, marilah kita menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa, menyadari dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Salat 5 waktu kita jaga. Kita berjamaah di masjid itu jauh lebih baik daripada kita salat sendiri di rumah. Jangan sampai nanti pada saat sakaratul maut diperhadapkan kepada kita, disitulah kita menyesal di hadapan Allah. Tetapi apa daya, harta yang kita miliki walaupun segunung emas kita miliki tidak akan bisa memajukan usia kita barang sedetik pun. Marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk hidup di dunia ini, dengan memperbanyak dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Jika ada benarnya itu semata-mata karena Allah, dan jika ada yang salah itu dari diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana ghafir lana wal ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala tad'afina wala ma'ana syakiyan wala mahruman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa ghina. Allahumma izzal islam wal muslimin wa wahhidillahumma sufufahum wa ajmi kalimatahum alal haq waksir saukataz zalimin waktubus salam wal amna li ibadika ajmain. Allahumma anzil alaina min barakatis samai wa akhrij lana min khairatil ardi wa barik lana fi simarina wa zuru'ina wa kulli arzakina ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha allazi yashkurukum wa yashkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.